warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syafa'ati Rasulillah ala hadihi wa li kulli nabiyyin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, ingkang kula ajeng-ajeng barokah serta fatwaipun, dan yang kami hormati semua sahabat fatayat dan anak-anak santri, begitu juga dengan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti idin sehari pun Allah Subhanahu wa taala kita cerita sepinaringan sehat, pinaringan panjang umur, sehingga untuk kesempatan di bulan Ramadan ini kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti dan mengadakan agenda rutinitas, yaitu pengajian kitab Risalatul Siyam yang meneruskan pada bab yang pertama yang diasuh oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga dengan pengajian kitab ini kita diberi oleh Allah keberkahan, kesuksesan di akhir Al-Fatihah. Syailillah ya Ramadan, 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 bil qabuli wal ghufran, syailillah ya Ramadan, bil qabuli wal ghufran, ya Hanan ya Mannan ya Qadimal ihsan, bahru judikum al-yan judlana bil ghufran, judli hadal insan ala su'il khasyan min dhunubi wahlan qaifin al-wadban, syailillah ya Ramadan, 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 bil qabuli wal ghufran, syailillah ya Ramadan, bil qabuli wal ghufran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, wa'afina wal muslimin, wa'afu anna wa'anil muslimin, wa qina wa iyyahum syarra maswa'id dunya wa din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenika kawula badhe nerusaken bab darajatus shaumi. Oh iki nggih. Bab kewajiban poso lan riyaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liriyatihi wa aftiru liriyatihi. Sumu pada poso sapa sira kabeh liriyatihi krana weruh tanggal 1 wulan Ramadan, wa aftiru lan padha riyaya sapa sira kabeh liriyatihi krana weruh tanggal 1 bulan Syawal. Fa in huma mongko lamun ketutupan alaikum atas sira kabeh fa akmilu mongko nyampurnaken sapa sira kabeh iddata Sya'bana ing hitungane Sya'ban salasina kelawan 30 yauman apane dinane.
Kanjeng Nabi dawuh sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kanjeng Nabi perintah kita diperintahkan untuk berpuasa kalau sudah melihat ru'yatul hilal. Dan kita diperintahkan untuk berbuka, maksudnya berbuka di sini adalah memasuki bulan Syawal. Itu adalah melihat li ru'yatihi, melihat ru'yatul hilal juga. Nah, wonten sarah kitab Risalatus Siyam di sini dipun terangaken sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Maksudnya di sini adalah lafaz li ru'yatihi, di situ ada dhamir hi. Di situ yang pertama li ru'yatihi adalah li anna dhamira fil awal, dhamir yang pertama adalah aidun ala hilali ramadhana, yaitu menunjukkan kepada hilal pertama kali di bulan Ramadan. Kemudian lafaz aftiru liriyatihi yang kedua, hinya adalah menunjukkan arti wasani ala Syawal, yaitu menunjukkan pada hilal yang ada di pertama bulan Syawal. Nah, di situ ada kata-kata hilal. Mboten pakai komar, mboten pakai badal. Kan di situ ada kata-kata hilal. Hilal itu berarti mulai tanggal 1 ketika ada bulan yang selirit, itu namanya hilal bahasa Arabnya. Kemudian ketika bulan itu sudah bunderser, nah itu namanya badar. Makanya di situ ada kata-kata tola al badru, menyambutkan Nabi dengan wajah yang seperti sinarnya bulan purnama. Yang terakhir menginjak pada bulan yang terakhir itu adalah bahasa Arabnya komar. Nah, ada hilal, ada badar, ada komar. Nah, di sini pakai hilal karena di situ adalah tanggal yang pertama kali adalah namanya hilal. Fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Jikalau di situ tidak melihat hilal seperti kejadian kemarin sampai jam 9 dalu sampai jam 10 bahkan belum baru ada pengumuman kalau itu adalah sudah masuk bulan Ramadan. Yang di situ hanya satu tempat, yaitu di Aceh, yang lainnya nggak kelihatan. Padahal semua di sana-sana sudah ru'yatul hilal di tepi-tepi laut itu, tapi nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu berarti fa'inhum ma'alaikum. Nek kapan misalnya kok di situ nggak ada Aceh, semuanya tertutup oleh mendung awan, maka diperintahkan oleh Kanjeng Nabi fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman, harus menyempurnakan, harus istiqmal, menyempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 bulan meskipun tidak melihat ru'yatul hilal. Nah, di sini di dalam syarahnya ada takbir mengatakan yajibu saumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Puasa Ramadan itu diwajibkan dengan salah satu perkara yang 5. Ditetapkan yang pertama adalah bi kamali sya'bana salasina yauman. Yang pertama adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban sehingga sampai menjadi 30 hari. Yang kedua adalah wasaniha bi ru'yatil hilal. Yang kedua adalah melihat hilal sampai kelima. Nah, ketika ada salah satu di antara 5 ini sudah tampak, maka kita diperintahkan diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang paling umum adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Nah, di sini ru'yatul hilal itu bisa terjadi meskipun dilihat oleh seorang yang adil, hanya seorang yang melihat, tapi di situ orangnya adalah sangat adil sehingga nanti dipercaya oleh orang banyak. Nah, itu sah, itu sah. Nah, di sini dipun terusaken dalam kata-kata di sini. Wa lam lan warwasira annahu sak temene kelakuan yasbutu ikut tetap Ramadan apa bulan Ramadan bisa jatil adli kelawan oleh neksani wong adil. Wa indalla senajan nuduhaken al-hisab apa hisab al-qat'i kang bangsa mesti ala adami riyatihi ing atase ora bisa weruh tanggal. Meskipun ahli hisab, ahli perhitungan itu tidak memastikan bahwa ada riyatul hilal, tapi ada seorang saja tapi adil dan dipercaya oleh orang banyak, sangat alim, sangat dipercaya oleh orang banyak,
maka itu adalah kita diwajibkan untuk mengikuti. Seperti contoh aja, ada Ibnu Umar sahabat Kanjeng Nabi itu langsung melihat hilal, kan seorang saja melihat hilal. Terus matur lawan Kanjeng Nabi kula niki mantun melihat hilal. Karena beliau adalah sahabatnya orang yang dipercaya dan adil, maka Kanjeng Nabi percaya. Langsung Kanjeng Nabi melaksanakan puasa dan mengumumkan pada semua sahabat yang lain. Itu termasuk adalah annahu yasbutu ramadhanu bi syahadatil adli. Senajano al-hisab itu tidak menyatakan bahwa tidak adanya ru'yatul hilal. Nah, penyempurnaan hitungan Sya'ban sampai 30 hari karena nggak adanya ru'yatul hilal disebabkan karena awan, maka dawuh Kanjeng Nabi yatahaffadzu fi Sya'ban ma la yatahaffadzu fi ghairihi. Ini adalah dalil menyatakan bahwa Kanjeng Nabi itu menjaga atau berpegang teguh pada menyempurnakan bulan Sya'ban. Ma la yatahaffadzu fi ghairihi, tidak berpegang teguh atau tidak menjaga di lain Sya'ban, hanya untuk bulan Sya'ban. Misalkan ada Muharram, terus pindah ke Muharram Safar, nggak usah ru'yatul hilal. Yang adanya ru'yatul hilal ini adalah untuk bulan Sya'ban, karena hati-hatinya. Dan bulan Sya'ban menyempurnakan 30 hari ini adalah bulan Sya'ban. Nah, di bulan puasa ini sangat bermanfaat sekali dan sangat banyak faedahnya. Dan di situ juga kemarin diterangkan dalam bab yang terdahulu, siapa yang meminta di bulan itu akan dikabulkan. Siapa yang meminta mohon atau istighfar di bulan itu, Gusti Allah akan memaafkan. Itu selalu tiap hari. Nah, di dalam ketetapan bulan hilal di situ di bulan Ramadan itu ada dawuh di sarahnya juga, idza halla hilalu ramadhana sahhal arsu. Ketika hilal itu nampak pertama kali menyambut bulan Ramadan, maka soha al arsu wal kursi wal malaikatu wa madunahum, yaitu semua yang ada di aras di sana, terus dan semua keraton-keraton kursi yang ada di arah sana dan semua malaikat yang ada di sana, itu semuanya pada bergemuruh. Bergemuruhnya apa? Selalu sibuk. Lah, mereka semua mengatakan bagaimana yaquluna tubali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala lahum minal karomati. Wong-wong nobrane semua yang ada di arah sana, para malaikat di sana-sana itu mengucapkan bejo banget kanggo umat Nabi Muhammad, yaitu bima indallahi ta'ala lahum minal karomati. Mereka semua akan mendapat karomah mungguwe Gusti Allah. Sampai malaikat itu mengatakan begitu, bejo banget ono ru'yatul hilal memasuki bulan Ramadan. Itu adalah keberuntungan yang sangat untuk umat Nabi Muhammad mendapat keramaan di sisi Allah. Terus saling wastaghfarat lahum syamsu wal qamaru, dan semua yang ada di langit, baik itu asyamsu wal qamaru bulan, wal kawakibu bintang-bintang, watuyuru burung-burung yang ada di hawa, fal hawa wal hawa, wasamaku filma, ikan semua ikan yang ada di air, wa kullu di ruhin ala wajil ardi, semua yang ada di bumi ini yang ada ruhnya, itu semuanya adalah istighfarat, memintakan ampun kepada umatnya Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa Ramadan. Illa syayatin alaihi laknat, kecuali setan, karena setan itu adalah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Terusannya faida asbahu la yatrukullahu taala, tapi ketika setiap pagi itu Allah tidak akan meninggalkan sama sekali ucapan-ucapan yang selalu dilantunkan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu apa yang dikatakan oleh Allah, wa yaqulullahu lil malaikati, Gusti Allah dawuh nang malaikat ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi ramadhana li ummati Muhammadin. Jadikanlah sholat kalian semua malaikat, jadikanlah tasbih semua kalian malaikat itu untuk siapa? Li ummati Muhammadin, untuk umat Muhammad
yang mengerjakan puasa. Itu adalah keistimewaannya bulan Ramadan. Allah selalu memberikan ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. La yajibu as-saumu, la yajibu ora wajib as-saumu apa poso bal wala yajuzu malah ora kena, ora wajib ora kena wa qaulil munajjami sebab gunemane tukang lintang, wala bi qaulil hasibi lan ora wajib poso sebab gunemane tukang hitung-hitung. Naam, iya bener jarene la yajibu wajib alal munajjimi ing atase tukang lintang ayak malah apa yen to nglakoni sapa munajjim bihisabihi kelawan hitungane munajjim wa kadzalika lan semono uga man sapa wong sedekah kang beneraken sapa manhu ing munajjim. Di sini takbir mengatakan la yajibu as-saumu bal wala yajuzu bi qaulil munajjimi wala bi qaulil hasibi. Tidak diwajibkan untuk berpuasa hanya ngandel dengan tukang ahli perbintangan. Karo ahli ucapannya ahli hisabannya mengandalkan hitungan saja. Ya. Nah, di sini siapa munajjim itu? Yaitu di dalam syarahnya halaman 13 yang dinamakan munajjim adalah mayyakat itu anak awal syahri, yaitu orang yang selalu beriktikad anak awal syahri bahwa sesungguhnya awal bulan itu adalah tulu'un najmi, itu adalah sesuai dengan munculnya perbintangan. Sebenarnya ahli perbintangan. Naam yajibu al munajjimi ayya'mala bi hisabihi wa kadzalika man saddaqa. Sebagaimana biarkan mereka yang ahli perbintangan itu melaksanakan dengan keyakinannya. Sebagaimana kasolati fa innahu tidak takut dukhula waqti sholati fa innahu ya'malu bidzalika. Kalau seseorang itu meyakinkan bahwa waktu ini adalah waktunya zuhur, karena biasanya orang-orang yang pelosok-pelosok kan enggak kedengaran adzan, enggak kedengaran jauh dari keramaian, biasanya kan hanya mengira-ngirakan ini waktu ini zuhur, berarti kita sholat zuhur. Itu adalah perkiraan kasolati fa innahu tidak takut dukhula waqtin as-sholat fa innahu ya'malu bidzalika. Babu darajati shaumi utawi iki pun nerangaken pira-pira derajate wong kang poso. Di sini bab menerangkan tentang derajatnya orang puasa. Di orang berpuasa juga ada derajatnya. Nah, ada 3 derajat. Nanti kita bisa koreksi sendiri-sendiri. Kita termasuk derajat yang mana? Derajat yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Qala Utsman al-Huwaibi, qala ngendika sapa Utsman al-Huwaibi fi Duratin Nasihin indalem Nasihin indalem kitab Duratin Nasihin. As-saumu utawi poso salah derajatin iku 3 derajat. Saumul awami iku posone wong kang bodho, wa saumul khawasi lan posone wong kang soleh-soleh, wa saumul khawasil lan posone wong sing atine namung eling marang Gusti Allah. Gawe Utsman al-Huwaibi di kitab dalam Duratun Nasihin bahwa mengatakan as-saumu salah derajatin. Puasa itu ada 3 derajat. Yang pertama adalah saumul awami, puasanya orang yang awam. Awam itu tegese wong sing gak patek ngerti, wong desa-desa, wong bodho-bodho ngoten niku. Lah, itu puasanya orang yang awam itu adalah hanya mencegah makan dan minum dan jima kepada suami istri. Itu hanya yang diitikati itu aja. Pokoknya orang ngombe, pokoknya orang minum, pokoknya orang keluar bojo itu jenenge poso. Lah itu berarti posone wong sing awam, sing kurang patek ilmune durung patek ya, patek mantep. Nah, wasaumul khawasi yang kedua adalah derajatnya puasanya orang-orang yang soleh. Derajatnya orang-orang yang soleh termasuk nyegah anggota dari perbuatan dosa. Nah, di sini apa itu namanya? Saumul khawasi, puasanya orang yang soleh-soleh, sebagaimana di dalam syarahnya kitab itu
pertama kaful batni wal farji an qada isyahwati. Yang pertama adalah derajatnya orang yang puasanya orang yang awam. Kaful batni yaitu hanya mencegah makan, minum, pokoknya orang berkenan ngombe, orang berkenan mangan. Wal farji an qada isyahwati, dan mencegah farji dari kumpul karo bojo. Terus iki terusannya amma saumul khawasi fal wa saumus sholihin. Adapun puasanya orang-orang yang soleh yaitu kaful jawarihi anil akami, yaitu mencegah perkara-perkara yang merujuk kita kepada perkara yang berdosa. Nah, di sini fala yatimu dzalika illa bimudawamati. Di sini puasanya orang-orang yang soleh itu adalah mencegah perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita pada kejerumusan untuk berbuat dosa. Di sini adalah tidak bisa sempurna kecuali dengan ajak mudawamah, ajak untuk menjaga 5 perkara ini. Yang pertama adalah ghadul basari, itu adalah puasanya orang-orang yang soleh. Yang pertama adalah ghadul basari, ngeremno peninggal hati. Nah, di sini yang kedua adalah hifdzul lisani. Yang kedua adalah hifdzul lisani, menjaga lisan anil ghibati wal kadhibi wan namimati wal yamini al ghamusi, yaitu menjaga lisan jangan sampai kita itu ghibah, rasani, dan jangan sampai kita lisan itu bohong kepada yang lain, namimah adu wal yamin al ghamus, sumpah yang palsu. Nah, ini adalah jangan sampai bagi orang-orang yang soleh, termasuk adalah saumul khawas. Yang ketiga adalah saumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang khawasil khawas, hanya mencari ridho Allah. Di sini adalah wawarud batul anbiya'i wasiddiqin, yaitu saumul khawasil khawas itu adalah puasanya para nabi, para siddiqin. Nah, termasuk yang mana kita puasa yang pertama puasanya orang yang awam, yang kedua puasanya orang yang soleh, yang ketiga adalah puasanya orang yang anbiya dan siddiqin. Kira-kira dari ini posoe derajat yang pertama mencegah makan minum karo ora kumpul karo bojo, tapi lambene isek ngrasani, tangane isek kadang mapuk koncoe. Lah niku tidak termasuk yang kedua, karena di sini adalah Allah memberi nikmat kepada kita semua berupa mata, berupa telinga, berupa mulut dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah amanat yang harus dirawat, harus disalurkan dengan yang sebaik-baiknya. Seumpamanya dewek kok dikai amanat oleh Allah berupa mata, kayak kok tiap harinya selalu maksiatul ain, nyawang perkara sing ora bener, merawan nyawang cowok sing gani dan akhirnya terus menimbulkan syahwat, itu kan salah. Atau telinganya mendengarkan orang yang rasa-rasa, misalkan ada 2 orang teman sampean rasa-rasa, tiba sampean itu kok koyo aku penasaran, akhirnya terus ngomong apa. Nah, itu termasuk berarti sama juga bagian dari mereka gitu loh ya. Jadi dosa ini bagian dari mereka, berarti kita termasuk sarikotul kalam, yaitu mencuri guneman. Nah, semua itu kalau kita tidak bisa melaksanakan dengan yang sebaik-baiknya, maka tidak jauh dari hayawan. Dawuh Gusti Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka semua diberi oleh Allah qulub, yaitu hati. Untuk apa? Berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka semua diberi oleh Allah mata, tapi tidak memandang dengan yang sewajarnya. Walahum adhanun la yasma'una biha.
mereka semua diberi telinga oleh Allah tapi tidak mau mendengarkan dengan yang sewajarnya. Ulaika kal an'am, mereka semua adalah kal an'am, bagaikan hayawan. Balhum adol, balik mereka lebih sesat daripada hayawan. Siapa mereka? Yaitu ulaika humul ghafilun, mereka semua adalah orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Syarat wajibnya poso. Wasara itu wujud bisyami, utawi kira-kira syaratnya wajib poso. Arba'atun iku ana papat. Syarat wajibnya puasa yang pertama itu adalah al-islamu, yaitu Islam. Al-islamu yaitu Islam. Wal bulughu lan balik, wal aqlu lan sempurna akali, wal qudratu lan kuwasa ala shaumi ing atase puasa. Dalam kitab Syarah Risalatus Syiyam dipun jelasaken halaman 49. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama al-Islam. Berarti selain orang Islam ya jelas tidak boleh puasa di bulan Ramadan. Di sini dikatakan wafil bajuri, di dalam kitab Bajuri mengatakan al-Islamu walau fima madha kama alimta fayajibu alal murtadi wujuba mutolabatin bihi bi ayyuqalu lahu. Bagaimana dengan orang yang murtad? Nah, orang yang murtad berarti harus diislamkan dulu, kemudian diperintahkan untuk puasa. Seumpamanya ada orang Islam di tengah-tengah puasa kok niat murtad keluar dari Islam, berarti batal puasanya. Nah, bagaimana kalau mengembalikan semua itu? Harus dengan ucapan atau diberi ucapan aslim masuklah Islam dulu, kemudian berpuasalah. Karena apa? Fala yasihu minhu halaridati, karena puasanya orang yang murtad itu tidak sah. La yasihu, tidak sah. Lah, fayaqdihi ba'dal audi ilal islami. Ketika orang itu sudah kembali ke Islam lagi, maka diperintahkan untuk mengqadanya yang ditinggalkan pas saat itu keluar dari Islam itu wajib qadha. Bi khilafil kafir al asli, beda lagi dengan orang yang kafir asli. Nah, itu adalah la yajibu alaihi, tidak wajib untuk berpuasa. Itu adalah keterangan dari syarat wajibnya puasa yang pertama. Wal bulughu wal aqlu, kemudian balik dan berakal. Balik di sini adalah kalau di dalam kitab pentingnya untuk batas umur orang perempuan adalah umur 9. Kalau yang laki-laki adalah 15. Nah, di situ meskipun belum sampai pada batas umur baliknya, kok tiba bocah itu mau kok metu mani. Nah, berarti sudah balik. Gitu ya. Orang laki-laki misalnya kok baru umur di bawah 16, kok terus ngipi metu mani. Nah, itu namanya balik. Maka di sini adalah ketika puasa wajib mengikuti di bulan Ramadan. Wal aklu, kemudian ada akal yang sempurna. Nah, antara balik dan akal di sini adalah termasuk taklif. Taklif itu sudah terjaga, sudah pergi wajib untuk berpuasa. Nah, wal qudratu ala shaumi, syarat wajib yang keempat adalah kuasa, mampu untuk melaksanakan puasa. Orang loro nemen, orang cacile, orang edan, orang lagi. Nah, itu. Karena apa? Fala yajibu as-shaumu ala sobiyin, tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi anak kecil. Wa majnunin, bagi orang yang edan gila. Wa mughma alai, bagi orang yang ayanan. Ayananku apa Mbak? Step ya. Nah, epilepsi. Wasakrona dan laporane wasakron niku mabuk. Nah, mabuk. Fardunya puasa. Wa faraidu arba'atu asya'a. Sini menerangkan tentang fardunya puasa. Arba'atu asya'a iku ono papat pira-pira perkara. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu yang pertama adalah niat. Wal imsaku, lan ngeker itu menahan. Ngeker dari mana? Anil akli wasubi, yaitu mencegah dari makan
wasurbi dan minum, wal jima'i lan kumpul karo bojo, wa ta'ammudil qai'i lan menjaga atau menahan jangan sampai kita mempunyai kesengajaan untuk memuntahkan sesuatu dari dalam. Nah, termasuk fardu-fardunya puasa ada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsaku anil akli wasurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i. Nah, keteranganipun masalah niat di sini ada keterangan. Yang pertama adalah niat. Nah, niat itu harus dilaksanakan di malam hari. Nah, niki ahaduha niyatun. Utawi sing nomor 1 niyatun iku niat yang dilaksanakan lailan iku liyaumin fil fardi, yaitu dilaksanakan ketika malam di setiap hari. Nah, apakah boleh niat awal untuk semuanya? Boleh. Itu adalah menurut Imam Malik. Itu boleh. Nah, ini bisa. Lakin yang bahi lahu dalika, tetapi ini di sayek jual kediri dalika apa mengkono jami'uhu, jami'ul yaum. Nah, liyahsulalahu saumul yaumi alladzi nasiya aniyata fihi inda malikin. Jaga-jaga seumpama hari yang selanjutnya kok lali niat, itu sudah diwakili dengan niat yang pertama, itu adalah inda malik. Harus ada pegangan imamnya. Kalau nggak ada pegangan niat imamnya nggak boleh, ya, haram. Nah, makanya di sini niat adalah lailan likulli yaumin fil fardi wa mahalluha fil qalbi. Adapun tempatnya niat ada di dalam hati. Saumpamane sampai semua tidak melafalkan dengan lisan, tapi hanya dengan hati, boleh. Nah, karena di situ niat ada dalam hati, berarti hati kita itu harus berusaha meyakinkan, wajib menghadirkan bahwa hakikatnya puasa itu adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa, menghadirkan estu ya, gak oleh tulanan. Nah, di situ terusannya adalah wala takfi an-niyatu bilisani dunal qalbi kama la yustaratu at-talaffuz bima qat'an. Tidak cukup niat dengan menggunakan lisan tapi dunal qalbi tanpa menggunakan hati. Mek lambene tok nawa itu sauma wadin an sampai selesai, tapi artinya sama sekali tidak menghadirkan bahwa puasa itu ada niat mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mek lambene tak sing ngomong. Nah, itu berarti la takfi an-niyatu, tidak cukup niatnya. Lah, di situ dibantu oleh lafadznya dengan lisannya, itu adalah lakinnahu yundabu, tapinya disunatkan. Lakinnahu tetapi at-talaffuz melafadzkan dengan lisan itu adalah yundabu, disunatkan. Alasannya ada apa? Liyu'awina al-lisanu al-qalba, untuk menolong memantapkan hatinya. Nah, kayak gini sampean niat sholat itu ya, kamu mesti ini kan arti sudah niat ketika bersama dengan takbiratul ihram Allah, berarti dia harus niat. Lah, di situ pertama kali disi kalau ngomong usolli, lah itu biar biar membantu hatinya biar tambah mantap gitu loh ya. Kemudian itu adalah masalah niat. Yang kedua adalah wal imsaku anil akli wasyurbi. Sudah jelas bahwa fardunya puasa itu adalah mencegah dari makan dan minum, kemudian kumpul dari dengan suami istri, wa ta'amudil qai'i, kemudian mencegah jangan sampai kita berusaha untuk sengaja untuk memutahkan. Kita teruskan. Walladzi yafturu bi as-shaimu. Sekarang menerangkan tentang perkara yang membatalkan puasa. Walladzi utai perkara yafturu kang batal bihi sebab alladzi as-shaimu sapa wong kang puasa tis'atu asya'a iku sama pira-pira perkara. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 9. Yang pertama adalah ma wasola. Ma iku barang wasola kang ketemu apa ma amdan hal
hal sengaja ilal jawfi maring bolongan terus. Wal huknatu yang kedua adalah hukna, yaitu nglebokaken obat fi ahadis sabilaini ing dalem salah sijine dalan loro, ai kubul wa dubul, jalan depan karo jalan belakang. Yang ketiga adalah wal qai'u lan muta amdan hal sengaja. Yang keempat adalah wal wat'u lan setubuh atau wati kumpul karo bojo amdan hal sengaja fil farji ing dalem faraj, dalam farjine perempuan. Yang kelima adalah wali inzal lamentuni mani bimusyawarati kelawan jemok bisahwatin dengan syahwat. Wal haidu terusannya adalah lan haid wa nifasul lan nifas wal jununu lan gendeng walidatu lan murta. Kesembilan ini adalah jikalau adalah salah satu yang dikerjakan ini maka batal puasanya. Yang pertama adalah mawasola amdan ilal jaufi, yaitu sampainya sesuatu pada jalan terus kemana? Terus sampai ke dalam perut. Nah, di situ diterangkan idkhalu syai'i fil fami, yaitu sesuatu yang masuk pada mulut, au fi makhraji ghairihi, atau di tempat keluar selain mulut. Ka idkhali udin fi udunin, seperti memasukkan kayu di dalam telinga atau kuping. Nah, jalan terus yang bisa masuk pada perut itu diantaranya ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada kupul, ada dubur. Bagaimana dengan mata? Ya, karena di sini nggak terusannya ke sini. Tapi kalau mengobati mata, kok terus biasa kan ada rasa pahitnya, kan sampai ke tenggorokan. Nah, ke tenggorokan itu pokoknya sesuatu yang masuk pada tenggorokan, misalkan nggak sengaja ya, misalkan itu kan selaginya nggak sampai ke tenggorokan yang bagian makhrajnya hak ain kan paling dalam. Yang pertama kan hamzah karo ha, yang tengah kan wain karo kho, yang paling dalam adalah hak karo ain. Di situ selagi barang itu nggak masuk sampai ke batas makhrajnya hak karo ain, itu boleh diambil, berarti belum batal puasanya. Umpamane kok kene saged buatan batal puasanya. Tapi kalau sudah di batas makhrajnya hak ain maka batal puasanya. Nah, di sini wa in qalla kasam samatin wa nuqtati ma'in, senajana iku mau sakwiti kaya sakwijene sakwijen cuwili terus sernak sampai rene ya batal puasanya. Atau nuqtati ma'in cipratane banyu, misalkan ana kanca men wudu man mongop-mongop, nah itu cipratan terus sampean kelep, nah itu berarti batal puasanya, Makanya pokoknya sesuatu yang masuk dalam perut dengan cara sengaja maka itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah huknatu fi ahadis sabilaini, yaitu memasukkan obat ke dalam dua jalan, salah satu dari dua jalan, yaitu depan karo belakang, kubul karo dubur. Seperti di dalam syarahnya di dalam kitab Syarah Satu Siam halaman 27. Halaman 27 di sini dipun jelasaken awil huknatu. Nah, di sini maksudnya hukna di sini adalah memasukkan obat di salah satu jalan kubul karo dubur. Nah, di sini sama juga wal iftaru yata'allaqu bil wusuli ila jawfi wa qad wasala, yaitu bisa menjadikan batal puasanya. Karena apa? Di situ adalah juga termasuk berhubungan dengan sampainya sesuatu ke dalam berbagai jalan terus. Masuk misalkan ada pasien di situ memasukkan obat tidak bisa dengan yang lain kecuali dengan jalan depan atau belakang, maka itu adalah batal puasa. Karena apa? Karena di situ adalah ta'allaqu bil usuli ila jawfi wa qad wasala, sampai kepada jalan terus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wal qai'u muntah dengan sengaja, wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Ya maksudnya kepengen cilik biyen, kepengen muntah, dilokok-lokok, akhirnya terus buat. Nah, di situ kan sengaja. Nah, di situ dipun jelaskan mandaro'ahu al-qai'u ay walabahu, barang siapa yang apa itu namanya
dilendekno, dikalahkan dengan muta tanpa sengaja dengan sendirinya maksudnya. Nah itu bahwa soimun dan dia adalah orang yang berpuasa falaisa alaihi qada'un, yaitu tidak diwajibkan untuk qada karena tidak sengaja. Tapi wamanis taqo'a falyaqdi, kalau itu adalah sengaja untuk memutahkan atau dilogok-logok lainnya sengajanya, maka falyaqdi, maka wajib untuk mengqadainya. Wa illam yarji minhu syai'un ilal jawfi, senajana iku mau sesuatu mau tidak kembali ke perut. Misalkan ada seseorang yang sengaja muntah dilogok-logok terus isine metu kabeh biar senajana meskipun bekas-bekas mau tidak kembali ke perut lagi, tetap batal puasanya karena apa? Itu adalah unsur kesengajaan untuk memutahkan. Itu adalah yang batalkan puasa. Yang selanjutnya adalah wal wat'u amdan fil farji, yaitu wati dengan suami istri dengan sengaja. Apakah ada kumpul suami istri nggak sengaja? Ada, mimpi. Itu tanya-tanya udah kok langsung. Nah, itu kan ada. Nah, niki yang terakhir adalah obroh yang 5. Wal inzalu syarati, yaitu keluarnya mani dengan cara menyentuh kulit antara suami istri. Dipun jelasaken di dalam kitab syarah Risatus yang ini adalah yang dimaksud keluarnya mani ketika bersentuhan kulit dengan suami istri sehingga menimbulkan syahwat terus keluarnya mani, itu adalah ai alwatu. Maksudnya di sini adalah wati, ya, kumpul karo bojo. Nah, bila nabrane li annal inzala wa al maksudu bil wati, ya, dimaksud di sini adalah al inzal adalah bil wati dengan menggunakan dengan cara wati. Yang keenam yaitu wal haidu, yang ke-7 adalah wan nifasu dan nifas. Nah, ini ada masing hubungannya, ada haid, ada nifas. Nah, haid di sini adalah kalau haid dan nifas, kalaupun dikupas sampai detail itu 3 hari nggak menyelesaikan. Soalnya rumit banget, apalagi masa-masa sekarang. Biasa itu cilik wis mulai haid. Siji karo biyen ngoten niku nek kelas sanawiyah utawa aliyah ke mulai gak ngerti wong ganteng. Tapi saiki cilik-cilik wis haid kabeh soalnya wis pubere lebih dahulu. Terus ke kelas piro papat. Nah, iku wis haid ada. Ya, makanya di tingkatan SDM itu harus perlu ada pembinaan atau pencerahan atau pengajian tentang risalatul mahid. Karena apa? Sangat rentan sekali. Soalnya bocah cilik itu merapate merhatekno. Ya karena mau tua mau sakit ngandani mana darah haid, mana darah istihadah, mana darah nifas, mana lainnya bagiannya banyak pokoknya. Kalau dikupas secara detail 3 hari nggak menyelesaikan. Semoga kita semua para sahabat ada waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah haid dan nifas, istihadah dan lain sebagainya. Nah, saya jabarkan sedikit yang paling dasar. Biasanya banyak orang perempuan itu menganggap satu, yang pertama adalah keluar darah 20 hari langsung dianggap 15 hari haid, 5 istihadah. Rata-rata ngoten. Tapi jangan difonis dulu, harus memasuki dalam bab istihadah dulu. Mana istihadah yang bagian pertama, kedua, atau yang terakhir? Nah, karena istihadah itu ada macamnya 7. Yang pertama ada istihadah yang mubtadi'ah, mumayyizah, yaitu orang yang baru pertama kali haid, tapi mumayyizah bisa membedakan antara darah qawi dan darah dhaif. Terus yang kedua adalah mubtadi'ah ghair mumayyizah, yaitu orang yang baru pertama kali haid dan tidak bisa membedakan. Yang ketiga ada mu'tada ghair mumayyizah, mu'tada mumayyizah, orang yang biasa haid tapi bisa membedakan. Kayak kita semua kan biasa haid, terus bisa membedakan mana yang darah yang hitam, kalau mana darah yang merah biasa, yang coklat, yang itu kan bisa membedakan. Itu termasuk kita adalah mu'tada mumayyizah. Yang selanjutnya ada istihadah yang mu'tada ghair mumayyizah dzakira li adatiha qadran wa waqtan, yaitu orang yang biasa haid tapi tidak bisa membedakan. Terus
Terus dzakiro dan ingat li adatiha kebiasaan sebelumnya, baik itu qadron kira-kiranya al waqtan atau waktunya. Ada lagi yang muqtada ghair mumayyiza nasiyah, lupa dengan kebiasaannya yang sebelum keluar darah itu, baik itu waktunya atau kira-kiranya lali kabeh. Nah, ada yang sebelum yang terakhir itu ada yang muqtada ghair mumayyiza dzakiro, ingat kebiasaannya tapi hanya waktan saja, la qadron tidak kira-kiranya. Yang terakhir kebalikannya adalah muqtada ghairu mumayyiza dzakira li adatiha qadron la waktan, hanya kira-kiranya aja, waktunya tidak ingat. Itu sampai 7. Nah, kalau orang itu sudah memasuki istihadho, maka di situ kita itu bagian masuk yang mana, yang pertama, yang kedua, atau sampai yang ke-7 harus dipilah-pilah. Nah, di situ semuanya ada syarat-syaratnya, harus paham ya, harus paham. Nah, terus lagi ada yang kebiasaan, biasanya orang perempuan itu rata-rata menganggap kalau darah itu sudah tidak di bekasnya di katok utawa di softtek, berarti wis kakno merah-merah wis suci. Nah, rata-rata ngoten. Tapi itu adalah salah, anggapan yang salah. Yang benar adalah karena di situ ada nyuwun sewu, farji itu ada yang bagian dohir, ada yang bagian batin. Yang bagian dohir itu yang ketika kita dodok, dongkrong, nah itu masih kelihatan dohirnya saja, nggak kelihatan batinnya. Nah, kalau batin itu adalah meskipun kita dodok tidak dia sama sekali. Nah, itu kalau kita memastikan kita tidak suci, itu harus memasukkan kapas dimasukkan ke bagian batinnya farji, yang bagian dalam sekali. Ya untuk loro sih. Nah, makanya itu kalau sudah putih seputih kapas, maka itu adalah sudah pasti suci. Ya, tuh. Terus di sini ada cuma penjabaran dan pengetahuan secara dasar. Ada biasanya itu ada orang yang suci di antara 2 haid nggak sampai 15 hari. Itu gimana? Biasa rata-rata, oh suci ku durung sampai 15 hari, berarti aku keluar darah, berarti istihadho. Bukan, ya Bu, bukan. Contoh gini, ada seorang perempuan yang mengeluarkan haid atau keluar darah. Yang pertama itu adalah keluar darah 3 hari. Yang kedua adalah misalkan 6 hari. 6 hari yang pertama, yang kedua sucinya atau bersihnya 6 hari, yang ke keluar darah lagi 6 hari lagi. Ya, 6 hari lagi. Nah, di sini panjenengan semua keluar darah yang kedua, ya. Ada istilah KD ya, KD1, KD2. KD1 itu keluar darah yang pertama. Saya anggap B itu bersih. Bukan saya nggak pakai es suci, bukan, karena suci belum tentu suci sudah pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Kemudian KD yang kedua, lah itu sampean jangan memvonis, oh aku istihadho, harus dihitung dulu. Gimana cara menghitungnya? Kalau menghitungnya itu kalau toh sampean itu KD yang kedua itu masih dalam lingkup hitungan 15, hitungan dari awal yang pertama dan bersih, kemudian masih dalam lingkup 15, maka semuanya itu adalah dihukumi haid semua. Meskipun bersih sampai mau ya sholat, ya puasa misalkan Ramadan, itu nggak jadi ya, batal. Soalnya keluar yang kedua itu adalah masih dalam lingkup 15 hari. 6 rolas nih, rolas, terus misalkan KD yang kedua 3 hari, berarti kan rolas 5 ya pas ya. Itu adalah masih dalam lingkup 15 hari. Maka semuanya itu adalah menurut qaul sahbi. Qaul sahbi itu adalah ada salah satu sahabat yang berpendapat, kemudian semua sahabat itu percaya dengannya, diendel. Nah, itu adalah qaul sahbi. Nah, menurut qaul sahbi semuanya adalah dihukumi haid. Baik itu KD yang pertama, B bersih ya, terus KD yang kedua, semuanya adalah hitungan haid, dengan hitungan haid. Nah, bagaimana dengan kodoknya puasa? Tetap kodok yang bersih tadi. Berarti kodok puasa di KD yang pertama, karo B, karo KD yang kedua, berarti biro itu 15. Nah,
Tapi menurut kaul lakti itu adalah yang dihukumi haid adalah yang KD1 dan KD2. Yang bersih adalah ikut suci. Itu adalah menurut kaul lakti. Nah, semisal ada gini, ada haid yang terputus-putus 1 hari 2 jam, besok lagi 2 jam sampai 6 hari. 6 hari berarti berapa jam itu? 2 kali 6 12 lah. Meskipun di situ keluarnya tiap hari 2 jam tersuci, 2 jam lagi besok suci sampai 6 hari. Nah itu sampean jangan menganggap bahwa itu adalah haid, karena sampean itu belum mencapai 24 jam. Berarti sampean kumpulkan dulu KD yang pertama 2 jam, 2 jam, 2 jam sampai 6 hari itu sampean kumpulkan, baru ketemu 12 hari. Ketika B bersih di tengah-tengah KD-KD ini sampean tetap sholat, tetap puasa. Berarti KD yang pertama 2 jam, kok suci ya aku ya, langsung mawon mboten usah mandi besar, langsung mawon istinja kemudian wudhu melaksanakan sholat. Tiba besok lagi keluar lagi ya nggak sholat sampai kumpul 24 jam. Saumpamane dikumpul mulai awal sampai terakhir kok belum sampai 24 jam, semuanya adalah dihukumi istihadah. Kalau dikumpulkan semuanya sudah 24 jam, berarti sudah masuk haid semua. Tapi syaratnya kalau dikumpulkan 24 jam, terus kok suci mana setelah 24 jam, berarti sampean wajib mandi wajib besar ya. Kalau di dalam itu mau terus mandi wajib. Kemudian yang yang nifas, karena bahasanya haid itu banyak. Nifas ini adalah banyak yang mengatakan bahwa nifas meskipun dalam proses melahirkan itu keluar darah sehingga orang itu tidak mempunyai niat dihormati waktu, padahal semua itu adalah wajib sholat karena belum sempurna. Nah, diarani darah nifas itu adalah kalau sudah anak itu sudah keluar secara sempurna. Misalkan ada seorang ibu melahirkan duhur, manjing duhur ngoten niku tapi terus sholat, anaknya keluar tapi baru separuh sampai nanti malam misalkan. Jadi sampean ketika manjing duhur, sampean niat ada hormati waktu, berarti nanti kalau sudah selesai kita kodok sampai keluarnya. Nah kalau sudah keluar sempurna, baru itu namanya darahnya darah nifas, tidak sholat. Semuanya ada anak kembar sama, kembar loro, berarti nifasnya harus selesai anak yang kedua. Mana sehari mengeluarkan yang pertama terus beberapa atau 1 minggu mengeluarkan yang kedua. Soalnya pun dijelaskan dokter sudah paham iki anak kembar tapi durung metu-metu sitoke. Nah ini berarti kan harus menunggu pada kelahiran yang kedua baru namanya darah nifas gitu loh ya. Terus ada lagi biasanya sebelum melahirkan itu ada darah yang keluar, bisa membayang ibu mengalami wis mulai mules-mules terus keluar darah sak tes lone katok. Nah, itu biasanya aku menganggap itu ini darah nifas, bukan. Itu adalah namanya darah atolku, darah sakit. Sebagaimana dikatakan di Rawi Fahtazal, di situ kan membahas tentang kelahiran Nabi kan ya. Ada kata-kata falam mastadabiyat tolku. Ketika ibunya itu sangat sakit, falam mastadabiyat tolku, mengeluarkan tolku, nah itu dengan darah tolku. Nah ketika ada orang yang mengeluarkan darah sakit itu, darah tolok sebelum melahirkan, maka itu tetap ada sholat. Tapi biasanya itu wis luworo Mbak, wis luworo wis sampai gak kuat-kuat gegere kuwanceng kabeh. Lah itu sama tetap dihormati lagi, nek kuat ya tetap kuat, harus sholat karena itu belum nifas. Tetap sholat meskipun sudah keluar sebercak darah di katok. Tapi ini gak kuat temenan, sama niat dihormati lagi, kemudian besok digo. Wal jununu walidatu, yang edan walidatu dan murtad tadi saya terangkan. Kemudian kita teruskan istihbabu, salah satu asya atau ajilul fitri wa ta'khiru sahuri.
sunat-sunatnya puasa itu ada 3. Yang pertama adalah takjilul fitri, yaitu iku kebat-kebat buka, mendahulukan age-age na buka. Tapi biasanya ini wis lumrah ngeten iki. Mak dirungi manjunge wis toto sembarang kali ngono kok ono es campur sembarang kali. Engko deng tarik wah itu jenenge takjil wis. Saumpamane ada orang bepergian, di situ di mobil enggak ada apa-apa. Hanya ada air atau apa. Nah, itu sama enggak usah atik ngenteni engko mangan. Berarti kamu nggak apa-apa sih. Enggak. Seharusnya ada takjil dulu. Baik ada di situ apa? Air langsung bisa. Ketika ada langsung takjil air. Itu namanya takjil, menyegerakan berbuka. Wa takhir sahuri, mengakhirkan sahur. Sahur itu yang paling sunat itu yang terakhir. Parek fajar. Tapi biar enggak neprane enggak kesusu, diloloni mulai awal. Tapi jangan sampai enggak sahur karena sahur itu di dalam sahur ada suatu keberkahan sendiri ya. Terus watarkul hujri minal kalami al-fawahisi. Watarkul hujri lan ninggal Allah minal kalami saking guneman al-fahisi kang Allah. Yang disunatkan lagi adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek. Ya ini yang pasti. Tapi ini rawan sekali. Poso, ngelak, lesu, tapi lambene ngomong elek, miso sembarang kalir atau ngomong nanggone tonggoe, ngelokno tonggoe. Lah niku mboten sae, termasuk mboten rasa kesunatane puasa. Karena apa? Kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atos. Akeh wong poso niku, tapi enggak oleh pahalanya puasa, kecuali hanya dapat lesu karo ngomong kan ganjaran belasale ngomong elek. Nah di sini karena apa? Karena ini kita harus melatih dari dini. Seseorang itu harus ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama harus tahalli dan taholli, ada tajalli. Nah tahalli itu adalah artinya apa? Menghiasi sesuatu dengan perkara-perkara yang mahmudah. Sifat yang mahmudah, omongannya api, sopan santun, terus saling menyapa, terus menghiasi ibadah-ibadah kita dengan kesunahan-kesunahan. Itu adalah tahalli, menghiasi diri dengan sesuatu yang mahmudah. Ada yang taholli pakai ho, itu adalah menyepikan atau menghilangkan sesuatu dari sifat-sifat yang madhumah. Kata niki sifat sing ngomong elek, tingkah laku sing elek, ada sing elek, ngoten niku termasuk taholli. Kita harus menyingkirkan semua itu. Kalau bisa tahalli dan taholli, maka derajat kita adalah menuju ke tajalli. Tajalli itu adalah hanya fokus kepada Allah. Wis ilinge iku anteng, ibadah yo anteng, sembarang anteng pole gak tergoda karo perkara-perkara sematmu madhumah. Kita teruskan. Waman wati'a. Niki ada yang terakhir. Ini adalah dua lampir. Ini hanya redaksinya menerangkan tentang qadha dan fidyah. Ya, qadha dan fidyah. Nanti saya baca yang terjemahkan. Kemudian nanti ada tabel sendiri. Mana yang wajib membayar fidyah, mana yang membayar fidyah dan qadha, mana yang tidak qadha, mana yang tidak fidyah. Itu ada tabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman taisapane wong wati ai kuwati sapa man fi hari Ramadan ing dalem rinane bulan Ramadan. Ami dan hali sengaja fil farji ing dalem farji, fa alaihi moko wajib ing atase wong al-qadha wa qadha wal kafaratu lan denda. Sapa wong sing kapan kumpul karo bojo di siang bolong, di siangnya bulan Ramadan, ami dan dengan sengaja fil farji, maka diwajibkan fa alaihi al-qadha wal kafaratu, diwajibkan untuk qadha. Yang pertama, misalnya kok sehari berarti ya qadhae sedino. Misalnya kok numan maneh rong dino tonton berarti qadha 3 hari. Bukan hanya itu, wal kafaratu yang kedua adalah harus membayar kafarat. Kafarat itu apa? Denda ya, denda. Tapi untuk yang laki-laki saja kafarat yang ini ya. Apa itu denda? Wa ya utaya kafarat iku rukubatin, iku merdekakan budak, mukmin kang mukmin. Yen budak saiki anak budak. Budak. Wa ilam yajid, lamun ora nemu sapa wong ing raqabah, seumpamane wong mau kok gak nemokno budak yang mukminah, perempuan yang
mukminah, maka fasya musyahro ini, maka mongko wajib poso syahro ini ing rong wulan tatabi'a ini kang terus-terusan. Wajib pilihan yang kedua adalah wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Poso 2 bulan sampai berturut-turut. Enake mesti dilut tapi dendane gak karuan. Makanya hati-hati. Nek wayahe tengah-tengah poso awan-awan tuh sampai par-par karo bojone. Oleh par-par tapi kudu sampai sahabat. Kok wis sawat iku terus jurusnya kemana? Ya ke alam gaib. Nah gitu. Fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa wong, nek kapan ora kuwasa poso 2 bulan berturut-turut, maka pilihan yang terakhir adalah fa'id amusitina mongko wajib nguwahi mangan sapa wong sitina ing wong swidak miskinan apane miskin. Nek wong miskin akeh wong swidak. Lah likulli miskinin mudun, setiap orang miskin itu adalah diberi satu mud. 1 mud itu berapa? 7 on. 7 on itu paling nanti terpalang ikhtiatnya, hati-hati biar gak kurang dari kuatir ya. Itu adalah digenepno bisa 6 juli lah 1 kilo atau berapa, pokoknya dukure 7 on. Itu adalah setiap hari mengeluarkan satu miskin sana, besok lagi satu miskin lagi sampai 60 miskin ya. Kulit miskinin betul. Kita teruskan. Wa man sapa wong mata kang mati sapa wong alaihi ing atase man siamun utai poso fa itun kang ketinggalan min Ramadan saking bulan Ramadan bi udhren sebab udzur. Sapa wong sing kapan mati di bulan Ramadan terus fa itun min Ramadana, dia adalah meninggalkan puasa. Karena apa? Bi udhren sebab karena udzur. Seperti apa udzurnya? Kangen kaya wong aftara kang muka sapa man fihi ing dalem poso li marodin krana lara. Ada seorang udzur pokah karena sakit. Terus sakitnya gimana? Walam yatamakkan lan ora bisa kongang sapa wong min qodaihi saking nyauri wong ka anis tamarro koyok lamun tetep maroduhu apa larane wong hatta mata sampai mati sapa wong. Ngeten. Ana wong menjalankan puasa tibake iku mau lara. Ana udzur sebale lara. Lah lara iku mau mboten sampai laporane sekirane lara nemen. Tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Terus pokah puasa. Lah sebelum nyauri kedisian mati, maka fala ithma mongko ora ana dosa iku tetep alaihi ing atase wong fi hadal faiti ing dalem iki ketinggal poso, maka gugur. Kodoknya gugur soalnya iku mau loro karena tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, terus wa in fata bi ghairi udrin, wa in fata lamun ketinggalan sapa wong bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur, wa mati sapa wong qabla tamakuni ing dalem sadurunge bisa utawa mungkin min qodaihi saking ngodoi poso at'amang mongko aweh mangan sapa wong andu saking udzur mau ghairi udzur liku liyaumin iku maring saben-saben dina mutut utawi sak kathok. Saumpamane wong iku mau kok pokae mau krono gak ada udzur, maksudnya atau sakit yang sudah diharapkan kesembuhannya utawa kedolanan aku kepengen buka nah kan dengan ghairi udhren, maka di situ adalah naprane wajib qadha. Seumpamane wong iki kisah mati kayak kemarin. Baku kemarin kan enggak sempat puasa 4 hari. Nah, di situ terus niat mengqadhanya tapi belum sampai mengqadhanya, dia sudah tilar dunia. Maka saya kemarin sebelum Ramadan harus memberi fidyah untuk pengganti dari puasa yang ditinggalkan di tahun yang kemarin. Tadi mata qabla tamakuni min qodaihi
karena beliau bapak sudah berusaha untuk mengodoknya. Nah, di sini adalah amaan kuli yaumin mutun, memberi makan sebanyak yang ditinggalkan tadi 4 hari, berarti memberi orang miskin atau yang nggak mampu itu sehari satu minggu. Kita lanjutkan. Wasaiku tayi wong tua lana wal ajuzu lan wong tua padon utawa sing nini wal maridu lan wong loro alladzi kang layu kang ora kena den arep-arep para guru apa warase wong in ajaza lamun apes kulun sapa-sapa wong suwiji minhum saking kabeh anisomi saking poso yafturu mongko kena poka sapa wong wayut imulan awe mangan sapa wong an kulli yaumin saking sapi-sapi sedina mudeng samut wal ya juzulan ora kena takjilul muti apa nyepetaken bayar mut ke bulan Ramadan ing dalam bulan Ramadan wa ya juzulan menang sapa wong ba'da fajrin ing dalam sawise fajar kulli terus ba'da fajrin kulli yaumin ing dalam sawise fajare satu dina. Dan ikan dene wong sing tuwa baik laki-laki atau perempuan wis tuwa ini wis ora kuat poso. Atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu bagaimana solusinya? Adalah yafturu boleh buka, terus wayut imu angkuli yaumin muddan diganti dengan mud. Tapi walaya juzu takjil mudi dan tidak diperbolehkan untuk menyegerakan membayar mud. Pemane wis namanya kedisian aku menikah poso rek tak bayar mut wae, gak boleh guys, gak boleh layak juzu takjil mudi, gak boleh disekno tak bayar mut saya aku gak kuat poso. Dicoba dulu puasanya, nanti kalau sudah gak puasa baru boleh buka kemudian bayar mut ya. Nah, kita teruskan. Wal hamilu tai wong meteng wal murdi ulan wong kang nyusoni in khofata lamun wedi sapa al hamil wal murdi. Seumpamanya ada orang yang hamil mengandung wal murdiu dan orang yang menyusui anak. Nah, di situ ada unsur in khofata, mengkhawatirkan ala anfusihima terhadap dirinya sendiri. Aku meteng misalnya tengah hari ada rasanya awak itu dulu ya gak karu-karuan terus khawatir dengan sendirinya dengan dirinya sendiri bukan dengan janinnya karena janinnya sehat. Nah itu atau yang menyusui anaknya terus niat poso oleh setengah tiba kok luwoyo soalnya dibimit terus akhirnya terus buka puasa. Nah itu kan termasuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Maka aftorota mongko muka sopo hamil wal murdi wa alaihi man wajib ing atase hamil wal murdi al qadau utawi nyauri. Wajib kok qada kalau besok sudah selesai tugasnya. Nah, tapi wa in khafata lan memedi sapa karone hamil wal murdi ala auladihi ma ing atase anak hamil wal murdi sumamane hamil mengkhawatirkan anaknya atau yang menyusui mengkhawatirkan anak disusui. Nah, maka di situ adalah aftorota boleh buka wa alaihi ma al qadau maka hamil dan murdi tersebut adalah wajib untuk qada yang pertama. Yang kedua adalah wajib membayar mud atau fidyah wa kafaratu lan denda angkul yaumin saking saben dina mudun sak pathok mau lho sak 7 kon sak mud. Nah, intinya di situ adalah ada pilah-pilah. Orang yang hamil, orang yang menyusui, bumil atau busui itu dipilah-pilah. Ada yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, bedanya apa? Ada yang mengkhawatirkan diri dan anaknya, qada atau fidyah itu nanti tabelnya. Ada yang mengkhawatirkan khusus anaknya itu bagaimana? Nah, nanti ada tabelnya. Yang terakhir di sini adalah wal maridu utai wong loro wal musafiru lan wong kang lunga safaron ing kelawan lunga tawilan kang ado. Bagi seorang musafir yang bepergiannya itu jauh sehingga batas jauhnya itu adalah diperbolehkan untuk kosong. Nah, di situ adalah yuftironi mongko kena poka sapa marid karo musafir kaya udiani dan wajib untuk mengkodoknya. Tapi itu batas naprane ukuran sholat kosongnya dulu. Kalau hanya keluar ke Lamongan terus
blonjo artine liya ya kuwi langsung tang-tang terus melak terus. Tak kok kaca enggak boleh. Boleh. So, ana sing ngono. Di sini intinya adalah mulai dari pembahasan yang terakhir di sini ada orang yang mati, ada orang yang mati karena sakitnya tidak ada dari kesembuhannya, ada orang yang tua nini, ada orang yang hamil, busui dan bumil, ada orang yang marid dan musafir. Ini adalah ringkasnya di sini ya, ringkasnya di sini. Bagi anak yang kecil kan dulu balik kan ya, yang kecil ngoten niku. Nah itu nanti kalau nggak kuat puasa tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Terus selanjutnya ada orang yang gila. Nah gila ini ada dua macam, ada gila yang disengaja, ada gila yang tidak sengaja. Yang tidak disengaja itu adalah tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah, karena gila wis gak ono apa-apa artinya wis gak wajib qadha. Tapi kalau itu sengaja, maksudnya di sini adalah berarti wajib qadha juga tidak wajib membayar fidyah. Terus ada yang sakit itu ada dua juga, ada harapan sembuh, maka di sini adalah wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Terus ada sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu adalah tidak wajib qadha dan wajib fidyah. Kayak niku wau. Wis gugur qadhae tapi wajib membayar fidyah. Kemudian ada orang yang musafir yang bepergian tadi, adalah tabelnya adalah wajib qadha tidak wajib membayar fidyah. Yang selanjutnya adalah bumil dan busui. Kalau itu mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka wajib qadha tidak wajib membayar fidyah. Kalau itu mengkhawatirkan diri dan anaknya podo-podo bermasalah, maka di situ adalah wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan anaknya saja, itu adalah wajib keduanya, ya wajib qadha, ya wajib membayar fidyah. Fidyah emang apa? Likulli muddin, likulli yaumin muddun, likulli yaumin muddun. Yang terakhir di sini ada haid dan nifas. Haid di sini adalah haid dan nifas wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Lah fidyah itu kan ada yang macam-macam, kayak tadi kemarin ada yang fidyah sampai 4 hari. Nah itu beberapa fidyah itu boleh dikasihkan kepada satu orang, boleh, satu miskin boleh, tapi paling baik adalah dirapatkan. Tapi tidak boleh satu fidyah dibagi orang banyak, tak boleh ya. Terus mengeluarkannya fidyah itu adalah, kalau mengeluarkan waktunya itu adalah ada yang di fajar, berarti kalau mengeluarkan di tulu'il fajar berarti kan untuk hari yang akan dilakukan, untuk hari sekarang ya. Kalau mengeluarkannya fidyah itu di terbenamnya matahari berarti untuk puasa esoknya gitu ya. Itu adalah pengertian dari fidyah. Dari kami, semoga dalam pengajian sebagian bab kitab Risalatus yang ini ada hikmah dan manfaatnya, sehingga kita bisa mudah untuk mengamalkannya dan bisa untuk paling tidak bisa mengamalkan untuk dirinya sendiri. Nah, kami mohon maaf jika ada kata-kata atau kekurangan, keterangan yang kurang begitu pas di hati panjenengan semua, dan masukan juga untuk kami jikalau ada panjenengan semua yang mempunyai takbir atau mempunyai makhot dari kitab-kitab yang lainnya yang pas begini, mohon untuk pencerahannya, karena di sini adalah keterbatasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu sebelum kita meninggalkan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtanihi ilayya sallallahu ala sayyidina Muhammadin
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati Izzati amma yasifun wa salamun